Kitab Ad-Durarul Bahiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani yang sudah wafat pada tahun 1250 Hijriah. Sekarang kita tahun 1442 Hijriah. Sudah kita bahas kemarin tentang kitab puasa. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab shaumit tatawwu, bab puasa sunnah. Jadi ada 3 nama ya, bisa disebut puasa sunnah, bisa disebut puasa tatawwu, bisa disebut juga puasa nafilah. Maknanya sama. Beliau mengatakan yustahabbu, disunnahkan atau disukai, siyamu, melakukan puasa. Yang pertama sittin min syawalin, 6 hari di bulan Syawal. Kenapa kita disunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal? Supaya kita seolah-olah puasa setahun penuh. Kok bisa? Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya amalan kita dilipat gandakan 1 menjadi berapa? 10. Nah, makanya Rasulullah mengatakan siyamu syahri Ramadan, puasa sebulan Ramadan, bi asyarati asyhur, itu sebanding puasa 10 bulan. Wasiyamu sittati ayyamin ba'dah, sementara puasa 6 hari setelah Ramadan, bi syahrain, itu sebanding puasa 2 bulan. Kenapa? 1 hari dilipat gandakan 10 kali. Fadzalika siyamus sanah, maka itu sama dengan puasa setahun penuh. Hadis riwayat Imam Nasa'i sahihnya. Karena setahun kan ada 12 bulan. 1 bulan Ramadan sama dengan puasa 10 bulan. 6 hari sama dengan puasa 2 bulan. Maka pas 12 bulan. Itulah sebabnya kita disunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal setelah selesai puasa Ramadan. Mulainya tanggal 2 Syawal ya, tanggal 1 Syawal haram berpuasa karena itu adalah hari raya umat Islam. Karena itu puasa 6 hari di bulan Syawal ini menurut mayoritas para ulama hukumnya sunnah. Yang menyelisih hanyalah Imam Malik. Imam Malik mengatakan hukumnya makruh. Nah, tetapi pendapat beliau ini tidak sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, watis'in min Dzulhijjah, puasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah. Maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ini saya jujur, dalilnya yang khusus adalah dhaif. Jadi dikatakan dalam hadis Nabi puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Itu hadisnya dhaif. Tetapi meskipun dhaif, sudah tercakup dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Beliau mengatakan mal amalu fi ayyamin afdal minhu fi ashri Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang lebih utama dilakukan, melebihi dilakukan pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini amalan-amalan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa kan termasuk amalan, maka juga disunnahkan puasa pada 1 sampai 9 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjahnya enggak boleh puasa karena hari raya Idul Adha. Kemudian Muharram, puasa bulan Muharram. Tanggal berapa tidak disebutkan. Kalau kita tidak bisa puasa beberapa hari di bulan Muharram, maka minimal puasa 1 hari di bulan Muharram, yaitu tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram ya, yang disebut sebagai puasa Asyura. Asyura dari kata-kata asyir, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Kenapa kita disunahkan puasa Asyura? Rasulullah mengatakan inna Asyura, sesungguhnya hari Asyura 10 Muharram, yaumun min ayyamillah, itu 1 hari dari hari-hari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari istimewa yang merupakan kenikmatan Allah untuk umat Islam. Nabi Musa diselamatkan dari laut, itu adalah tanggal 10 Muharram. Jadi dikejar oleh Fir'aun sehingga sampai ketemu laut, kemudian lautnya dilempar tongkat beliau, kemudian menjadi terbelah, kemudian selamat dari kejaran Fir'aun. Itu adalah tanggal 10 Muharram. Nah, maka di sini Nabi mengatakan termasuk 1 hari, hari-hari nikmat Allah.
Faman syaa shamahu, siapa yang mau silahkan puasa, wa man syaa tarakah, siapa yang mau silahkan tidak puasa juga nggak apa-apa karena memang tidak wajib. Tapi menurut saya jangan ditinggalkan. Kenapa? Rasulullah mengatakan saumu Asyura, puasa satu hari tanggal 10 Muharram, yukaffiru sanatan madiyah, menghapus dosa selama 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Semua kita punya dosa, semua kita perlu untuk minta ampun kepada Allah. Maka ini ada satu cara gampang. Satu hari puasa sudah setahun penuh dosa diampuni Allah. Tapi tidak untuk meremehkan dosa. Kemudian yang keempat, wa Sya'ban, puasa pada bulan Sya'ban. Ini sudah kita tampilkan dalilnya dulu bahwa Nabi memperbanyak puasa bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban amalan-amalan manusia dihadapkan atau diangkat atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wal Itsnin wal Khamis, puasa Senin Kamis. Puasa Senin pernah ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa Senin? Maka Rasulullah mengatakan, itu hari saya dilahirkan. Nah, makanya Rasulullah melakukan puasa pada hari Senin tersebut. Ini adalah salah satu syukur terhadap nikmat Allah. Kelahiran Nabi Muhammad di atas muka bumi ini adalah nikmat Allah yang besar. Karena kalau tidak ada Nabi untuk manusia, sesatlah kita. Kita tidak akan tahu sholat, tidak akan tahu puasa, tidak akan tahu zakat kecuali dari jalur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan salah paham ya, bukan berarti disunnahkan puasa pada hari lahir masing-masing, enggak. Ini khusus hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari lahir beliau itu adalah berkah untuk manusia. Kalau hari lahir kita belum tentu berkah untuk manusia, malah bisa jadi musibah bagi manusia. Kalau kita banyak melakukan kezaliman, nah itu hari kelahiran kita berarti musibah untuk manusia. Ya, gara-gara kita lahir maka kemudian banyak kezaliman-kezaliman yang kita lakukan. Untuk hari Kamis, Nabi juga pernah ditanya, kenapa engkau puasa hari Kamis? Beliau mengatakan hari Kamis amal manusia diangkat kepada Allah. Tapi sebenarnya amal manusia diangkat kepada Allah itu 2 hari, Senin sama Kamis. Nah, berarti puasa hari Senin ini sebabnya 2. Yang pertama karena itu adalah hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga hari beliau diutus sebagai Nabi, juga hari beliau awal pertama mendapatkan wahyu. Dan karena hari Senin adalah hari diangkatnya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wa ayyamil bid, disunahkan puasa hari-hari putih. Hari putih ini maksudnya adalah tanggal 13, 14, 15 dari bulan-bulan Arab menurut pendapat yang kuat. Karena ada pendapat yang lain mengatakan mulai 12, 13, 14, tapi pendapat itu lemah. Sebaiknya kita pakai pendapat yang mayoritasnya. Sebenarnya puasa setiap bulan itu tidak harus tanggal 13, 14, 15. Mau tanggal 1, 2, 3 atau tanggal 1, 10, 21 misalnya, bebas. Yang penting puasa 3 hari setiap bulan. Tetapi lebih bagusnya kalau puasanya ayyamul bid. Kemudian yang ketujuh, wa afdalut tatawwu, puasa sunnah yang paling utama adalah saumu yaumin, puasa 1 hari, wa iftaru yaumin, dan berbuka 1 hari berikutnya, yang disebut puasa apa? Daud nih, karena dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Rasulullah sendiri tidak melakukan puasa Daud nih. Kenapa? Rasulullah itu sebenarnya orangnya kuat ya. Seandainya puasa setiap hari pun bisa, seandainya puasa Daud pun bisa, tapi beliau tidak melakukan. Karena beliau khawatir memberatkan umatnya. Karena sahabat itu kan sangat senang sama Nabi. Kalau Nabi melakukan puasa Daud, para sahabat akan ikut-ikutan puasa Daud. Nah, sementara mereka tidak akan kuat. Itulah puasa yang paling utama. Jadi kalau ada 2 orang ya, satunya puasa Daud selang-seling, satunya puasa setiap hari. Ini yang lebih utama adalah yang puasa Daud. Di sini terjadi suatu keanehan. Ini B puasa setiap hari, berarti kan amalnya lebih banyak, puasanya lebih banyak. Ini A puasanya selang-seling, berarti kan amalnya lebih sedikit, alias puasanya lebih sedikit. 1 tahun ada 360 hari. Nah, kalau yang puasanya setiap hari tadi, ini berarti sekitar 300 hari dia puasa.
Bagi yang puasa Daud berarti puasanya sekitar 150 hari. Tapi pahalanya lebih besar yang puasa 150 hari. Itulah makna dari afdalut tatawwu. Yang paling afdal puasa Daud, paling afdal maksudnya paling besar pahalanya. Oh, kok bisa seperti itu? Ya, pertama karena sabda Nabi. Sabda Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, saya bisa puasa setiap hari melebihi dari Nabi Daud." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami siyamu Daud." Puasa paling afdal adalah puasa seperti Nabi Daud, puasa sehari dan kemudian hari berikutnya tidak puasa. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Maka orang ini ngotot, saya bisa puasa setiap hari. Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih afdal, yang lebih utama daripada puasa Daud. Nah, maka berdasarkan hadis, puasa selang-seling lebih utama daripada puasa setiap hari. Jawaban yang kedua, orang yang puasa setiap hari ini karena sudah terbiasa puasa setiap hari, akhirnya kelaparan itu sudah tidak jadi masalah bagi dia, sudah nggak terasa lagi. Beda orang yang puasanya Daud ini, dia sehari puasa, besok tidak puasa, besok lagi puasa, besok lagi tidak puasa. Maka ini rasa lapar atau keberatan untuk puasa itu masih tetap terjadi terus. Karena tubuh manusia kan begitu. Kalau tubuh manusia ini dididik untuk melakukan suatu amalan secara rutin, itu lama-lama amalan itu nggak jadi berat. Orang yang sudah biasa bangun malam jam 3, suruh bangun malam jam 3 tidak berat. Kenapa? Udah biasa. Bagi yang biasanya bangun jam 4 atau jam setengah 5 setelah adzan subuh baru bangun, disuruh bangun jam 3 susah bukan main. Kenapa? Belum terbiasa. Nah, di sini berarti orang yang puasa Daud itu puasanya lebih berat karena syahwatnya masih normal. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Maka syahwatnya kepada makan itu masih normal. Tapi kalau orang yang sudah puasa setiap hari ini syahwatnya makannya sudah berubah, karena jadwal makannya sudah berubah, sehingga dia puasa setiap hari itu nggak ada rasa berat sama sekali. Nah, padahal pahala itu diberikan oleh Allah sesuai dengan beratnya amal yang dilakukan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, laki minal ajr, pahala yang kamu dapatkan ala qadri nasobiki wa nafaqatiki, sesuai kadar susahmu dalam beramal tersebut. Nah, maka dari sisi ini orang yang puasa Daud pahalanya lebih besar daripada yang puasa setiap hari. Kemudian beliau mengatakan wa yukrahu, dan dimakruhkan. Apa makruhnya? 1, shaumud dahri, puasa setahun penuh. Puasa setahun penuh itu maksudnya puasa setiap hari tadi. Menurut beliau adalah hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man somal abada, orang yang puasa setiap hari, fala soma wala aftar, itu sama dengan tidak puasa. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Kata-kata sama dengan tidak puasa ini dipahami oleh Imam Syaukani tadi, yaitu yukroh, hukumnya adalah makruh. Kenapa Nabi mengatakan sama dengan tidak puasa? Karena yang saya sudah jelaskan tadi, karena setiap hari puasa malah tidak ada rasa berat sama sekali, sehingga seperti orang yang tidak puasa, sehingga pahalanya jadi kecil tadi. Maka hukumnya menurut Imam Syaukani adalah yukroh, makruh. Yang kedua, wa ifradu yaumil jum'ah, puasa hari Jumat sendiri. Kamis nggak puasa, Jumat puasa, Sabtu nggak puasa. Nah, seperti ini makruh. Tidak boleh mengkhususkan hari Jumat untuk puasa padanya, sebagaimana tidak boleh mengkhususkan malam Jumat untuk tahajud. Saya setiap malam saya nggak mau tahajud kecuali hari malam Jumat. Tahajudnya cuma semalam aja, malam Jumat aja. Nah, ini nggak boleh mengkhususkan begitu, nggak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau puasa Kamis kemudian setelah itu puasa Jumat nggak apa-apa, atau puasa Jumat setelah itu puasa Sabtu nggak apa-apa, karena itu berarti tidak menyendirikan. Boleh menyendirikan puasa Jumat apabila ada sebab. Contohnya ya, kita puasa Asyura jatuh pada hari Jumat. Nah, maka puasa hari Jumat saja nggak apa-apa, nggak makruh. Kenapa? Ada sebabnya. Atau misalnya seseorang guru TK, setiap ngajar teriak-teriak haus.
Nah, dia libur ngajarnya hari Jumat. Nah, maka dia puasanya hari Jumat. Hari itu saja dia puasa, nggak apa-apa ya. Kenapa? Ada sebabnya. Jadi yang tidak boleh itu adalah kalau puasa Jumat dikhususkan tanpa ada sebab. Itu yang makruh. Yang ketiga, wa yaumus sabt, mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa, itu juga makruh. Jadi ada 2 hari di mana kita tidak boleh mengkhususkan untuk puasa, Jumat sama Sabtu. Kalau digabung dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya nggak apa-apa, tapi kalau dikhususkan hari itu, itulah yang makruh. Kemudian yang keempat, ini mestinya bukan keempat ini mestinya bab baru. Wa yahrumu, dan haram. Nah, karena yang tadi kan apa? Yukrahu, makruh. Nah, sekarang kita membahas yang puasa yang haram. Wa yahrumu, dan haram saumul idain, puasa 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, haram. Yang kedua, wa ayyamut tasyrik, puasa hari-hari tasyrik, ini juga haram. Itu tanggal berapa? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang ketiga, wastiqbalu Ramadan, berpuasa sebelum Ramadan, biyaumin au yaumain, 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Jadi menurut Imam Syaukani, dalam setahun itu ada puasa yang haram, yaitu 7 hari puasa, 2 hari raya, kemudian 3 hari tasyrik. Hari tasyrik itu sama dengan hari raya, sehingga hukumnya sama dengan 2 hari raya, haram puasa. Kemudian tambah 2 hari sebelum Ramadan. Ini hukumnya haram semuanya 7 hari ini menurut Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Untuk yang nomor 3 ini ya, 2 hari sebelum Ramadan, ini memang dilarang oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan jangan mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Kenapa dilarang oleh Nabi SAW? Karena di dalam Islam diajarkan amalan wajib dengan amalan sunnah itu harus ada pemisah. Puasa Ramadan kan wajib, puasa Sya'ban ini kan sunnah. Nah, kalau kita puasa 2 hari sebelum Ramadan, ini berarti nyambung puasa sunnah dengan puasa wajib, amalan sunnah dengan amalan wajib, tidak boleh disambung. Setelah kita sholat fardu, misalnya nanti sholat isya, selesai salam langsung berdiri sholat sunnah, tidak boleh. Harus dipisah dengan wirid, atau dipisah dengan bicara kepada teman sebelah, atau dipisah dengan maju atau mundur atau ke kanan atau ke kiri, atau dipisah dengan keluar dari masjid kemudian masuk rumah, salat sunnah di rumah, dan itu lebih utama. Nah, maka ringkasnya amalan sunnah dengan amalan wajib jangan disambung. Itulah rahasianya, setelah selesai Ramadan kita tidak boleh langsung puasa, tapi harus menunggu tanggal 2 Syawal. 1 Syawal nggak boleh puasa. Kenapa? Supaya amalan wajib dengan amalan sunnah itu ada pemisahnya. Umat-umat terdahulu Yahudi Nasrani itu hancur binasa gara-gara amal wajib sama amal sunnah tidak mereka pisahkan. Nah, maka umat Islam sekarang ini dilarang untuk menyambung amalan wajib dengan amalan sunnah supaya tidak binasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Sekarang pembahasan terakhir, pembahasan masalah i'tikaf. Baik, saya stop dulu nih.